Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semua ya? Oke, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi anak-anak. Umbi. Umbi itu berbeda dengan ubi. Nah, kalau ubi itu kalau di tempat kita biasa kita sebut ketela seperti itu. Tapi kalau di sini yang nanti kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi itu bentuknya atau salah satu jenisnya seperti yang ada di gambar ini. Ini ada wortel, ada ketela atau ubi juga. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kenapa kok ini bisa kita sebut sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, apa kamu masih ingat cara tumbuhan berkembang biak? Ayo, masih ingat gak? Kemarin itu kita belajar kalau tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara biji atau dengan tunas. Apakah hanya dua ini saja anak-anak? Tidak, karena masih ada cara perkembangbiakan tumbuhan yang lain anak-anak. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi anak-anak. Itu adalah cara lain selain biji, selain dengan tunas. Nah, tidak semua jenis tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan umbi anak-anak. Nah, ini contohnya. Kalian lihat ini ada ketela jalar ya, atau ubi jalar. Nah, di sini lihat anak-anak, di sini ubinya ini di bagian ujung-ujung ubinya itu yang Pak Guru kasih arah panah ini tumbuh tunas-tunas baru anak-anak. Tumbuhan baru. Ada banyak batangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ketela atau ubi itu kalau didiamkan saja nanti akan tumbuh tumbuhannya. Nah, ini namanya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi anak-anak. Ini salah satu contohnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini nanti tukul, ini nanti akan membesar menjadi tumbuhan baru. Kemudian ternyata jenis perkembangbiakan dengan umbi itu ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama ada jenis umbi batang, 2 ada umbi lapis, 3 ada umbi akar. Nah, di sebelah kanan ini tanaman lompong ini juga menjadi salah satu contoh di mana tumbuhan itu berkembang biak dengan umbi anak-anak. Di sini contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar anak-anak. Nah, ini adalah tanaman kentang. Jadi di sini dia menyimpan cadangan makanannya atau buahnya itu tidak di akarnya. Jadi ini sebenarnya adalah pembesaran dari batang tanaman itu sendiri. Nah, batang yang membesar itu menjadi kentang. Karena apa? Karena di sini akar-akarnya masih ada dan ini tidak menjalar atau menjadi satu dengan kentangnya. Jadi ini namanya adalah umbi batang atau berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan kalau yang berkembang biak dengan umbi lapis itu ada bawang dan ada bunga bakung. Nah, di sini anak-anak ini ada bawang bombay. Nah, ternyata di sini juga sudah mulai tumbuh. Nah, ini sudah mulai tumbuh di pucuk bawangnya, ini sudah mulai tumbuh. Kalian sebenarnya juga bisa melakukan percobaan. Kalau di rumah ada bawang, itu bawangnya dikasihkan di tempat yang lembab, dia nanti bisa tumbuh seperti ini. Nah, kenapa kok disebut umbi lapis? Karena kalau umbi lapis atau bawang ini dibelah, nanti akan kelihatan lapisan-lapisannya. Ini misalnya, nah, nanti akan kelihatan lapisan-lapisannya. Itu kalian bisa lihat di bawang merah juga anak-anak. Nah, nanti akan berbentuk lapis-lapisan seperti ini. Nah, nanti lapisan-lapisan itu akan terlihat kalau ini dibelah di tengahnya, ini seret dibelah.
itu nanti akan kelihatan. Itu anak-anak. Kemudian ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar anak-anak. Nah, umbi akar itu contohnya adalah tanaman wortel dan singkong anak-anak. Nah, ini anak-anak kalian bisa lihat ini adalah tanaman wortel di mana daunnya masih ada di atas wortel itu sendiri. Nah, di sini anak-anak fungsi dari buah wortel yang warnanya oranye ini sebenarnya sebagai akar anak-anak. Jadi di sini nggak kelihatan lagi akarnya. Nah, di sini kalau kita panen wortel, otomatis kita harus mencabut semua bagian dari wortel itu sehingga tanaman wortel itu akan mati anak-anak. Jadi nanti para petani wortel itu harus menanam wortel lagi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan apa ya yang sudah kita pelajari hari ini. Coba diingat. 1. Ternyata perkembangbiakan tumbuhan itu tidak hanya berbentuk biji atau tunas, tapi ada juga yang berkembang biak dengan umbi. Kemudian umbinya itu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kalau umbi batang tadi apa contohnya? Ya, contohnya kentang. Kalau umbi lapis contohnya apa? Ayo. Nah, betul. Contohnya adalah bawang. Sedangkan umbi akar contohnya apa? Ketela atau wortel. Betul sekali. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kali ini anak-anak. Sekarang tugasnya anak-anak sebutkan 3 jenis makanan olahan dari umbi yang kamu sukai. Nah, kamu itu suka makan apa ya? Kalau yang dari umbi-umbian, coba kamu kalau kesulitan bisa tanya orang tuamu. Pasti orang tuamu tahu mana makanan yang kamu sukai dan mana yang tidak kamu sukai. Nah, kalau sudah tahu 3 jenis makanan yang disukai, coba ketiga jenis makanan itu disebutkan berasal dari umbi jenis apa. Apakah dia umbi batang, umbi akar, atau umbi lapis gitu. Nah, ini misalnya tulis saja, saya sukanya ceriping Mbak Guru. Oh ya, ceriping. Ceripingnya terbuat dari apa ya? Oh, dari ketela. Oh, itu berarti termasuk umbi akar. Nah, itu coba sebutkan 3 saja. Ngoten pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.